Halo, bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian semua baik-baik saja. Saya akan bahas mengenai astronot. Kalian pernah nggak sih melihat astronot? Di balik kata astronot itu, terdapat seseorang yang menggunakan seragam luar angkasa. Astronot menggunakan seragam berwarna putih yang tebal agar dapat beradaptasi di luar angkasa. Pakaian khusus untuk melindungi diri dari radiasi sinar matahari, sarung tangan, dan sepatu boot untuk membantu mereka bergerak, serta tas punggung yang berisi perangkat pendukung kehidupan dan radio komunikasi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bahasan menarik yang menjadi topik hari ini. Kalian tahu gak sih, asal itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu astron dan nautis. Astron artinya bintang, sedangkan nautis artinya penjelajah. Astronot disebut juga dengan antariksawan. Kalau dalam bahasa Melayu Malaysia, astronot disebut dengan angkasawan. Pasti kalian pernah mendengarnya kan? Dalam film animasi Upin dan Ipin. Mereka merupakan sebutan bagi orang yang telah memenuhi pelatihan penerbangan antariksa untuk memimpin, menerbangkan, dan menjadi awak pesawat luar angkasa. Gaji yang mereka dapatkan berkisar dari 70 hingga 100 juta. Selanjutnya kita akan bahas mengenai misi astronot. Pasti kalian bertanya-tanya, astronot itu kerjanya ngapain sih? Astronot memiliki misi yang harus mereka jalani. Yang pertama, mengatur teknologi dan komunikasi di seluruh dunia. Yang kedua, mengamati dan membuat laporan hasil eksplorasi di luar angkasa. Dan yang ketiga, mengambil beberapa sampel untuk dijadikan penelitian di bumi. Selama astronot menjalani misi, mereka menetap di stasiun internasional luar angkasa. Sebagai tambahannya, saya akan bahas mengenai fakta menarik astronot. Fakta menarik astronot yang pertama, terdapat 70 jenis makanan yang dapat mereka pilih. Beberapanya seperti brownies, daging, pasta, minuman ringan, dan lain-lain. Yang kedua, saat tidur, astronot harus mengenakan sabuk pengaman. Karena jika tidak, mereka akan melayang-layang tanpa disadari. Yang ketiga, di mana sih astronot membuang air kecil? Jawabannya ada di pakaian yang mereka kenakan. Karena pakaian tersebut dapat menampung cairan hingga 2 liter banyaknya. Dan yang terakhir, di luar angkasa, jika kaki astronot tidak akan menghilang. Karena di luar angkasa tidak terdapat angin dan juga hujan. Oleh karena itu, tidak heran mengapa gaji astronot sangat besar. Karena risiko yang dipertaruhkan juga sama besar. Neil Armstrong pernah berkata saat ia mendarat untuk pertama kalinya di bulan. Satu langkah kecil bagi seorang pria, satu lompatan besar bagi umat manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rehan Putra Prasetya Utama. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga baik-baik aja ya. Nah, kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang gaya hidup sehat. Nah, kalau ngomongin gaya hidup sehat tuh saya jadi ingat sama teman saya nih. Waktu saya lagi nongkrong di kafe, itu teman saya nyalain rokok nih teman-teman. Lalu saya pun nanya, apa sih rasanya rokok tuh? Apakah enak? Lalu teman saya pun menjawab, wah enak banget, apalagi jika ditemani kopi. Itu makin mantap. Wah, saya pun geleng-geleng kepala dan bingung. Lalu memikirkan apa aja tuh efek-efek rokok setelahnya. Nah, kita lanjut ke materi ya. Pola makan tidak sehat dan kurangnya aktivitas fisik merupakan faktor risiko kesehatan global yang utama nih teman-teman. Apalagi dengan kemajuan teknologi pangan, produksi makanan olahan pun semakin meningkat. Tidak hanya itu, karena kemudahan teknologi, gaya hidup tidak sehat membuat tubuh rentan terserang berbagai jenis penyakit seperti diabetes, jantung, dan kanker. Nah, menerapkan gaya hidup sehat pun tidak bisa sembarangan. Ini perlu disesuaikan dengan usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, kondisi kesehatan, bahkan kebiasaan makan. Nah, berikut adalah langkah yang bisa diterapkan sebagai upaya dalam menjalani hidup sehat adalah makan sehat dengan gizi seimbang, olahraga teratur, mengelola stres dengan baik, dan istirahat yang cukup. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya. Makan makanan yang bergizi. Memperbanyak makan buah dan sayur itu dapat meningkatkan imun tubuh teman-teman, dan juga gizi kita seimbang. Apalagi jika ditambah daging ikan, daging ayam, daging sapi, dan lain-lain ya. Pokoknya sehat. Dan yang kedua itu olahraga yang teratur. Olahraga yang teratur itu bisa dilakukan dengan jogging, sepedahan, terus workout di rumah, dan lain-lain. Olahraga ringan juga bisa kok teman-teman. Nah, yang ketiga itu mengelola stres. Jangan berkegiatan dengan
dengan apa ya namanya, dengan dikejar-kejar gitu. Jangan, pokoknya relax aja, dikelola gimana manage waktunya, itu juga bisa bikin diri kita tuh bugar gitu. Jadi nggak terburu-buru, nggak ribet, nggak pusing deh pokoknya. Dan yang terakhir itu istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup nih buat teman-teman yang nggak bisa tidur yang nggak bisa tidur cepat, itu bahaya banget karena banyak banget penyakitnya. Makanya lebih baik istirahat yang cukup. Contohnya itu tidur jam 10 dan bangun jam 8 pagi atau 7 pagi, itu tidur cukup. Baik, segitu aja ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya, semoga materinya bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman. Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga kalian baik-baik aja ya dalam situasi pandemi seperti ini. Oke, sebelumnya aku mau tanya ke kalian semua, apakah kalian pernah memberikan komentar terhadap akun seseorang di media sosial? Mungkin kalian pernah melihat atau memberikan komentar kepada teman kalian yang biasanya ada dalam sebuah unggahan foto atau video, dan isi komentar itu beragam, mulai dari pujian hingga kritikan. Seringkali kita meninggalkan sebuah jejak berupa komentar di akun seseorang yang dimana terkadang tidak enak untuk dibaca, tetapi kalian tahu nggak sih jika komentar yang seperti itu bisa menimbulkan orang yang dikomentari sakit hati dan juga melanggar etika. Maka dari itu, saya akan memberitahu kalian semua tentang etika berkomentar di media sosial. Kita sebagai pengguna media sosial yang bijak harus bisa mengetahui batasan tertentu dan juga etika yang berlaku dalam bermedia sosial, khususnya berkomentar. Fenomena yang sering kita temui ialah banyaknya orang harus berhadapan dengan hukum karena komentar mereka. Untuk itu, ada baiknya kita mengetahui etika dalam berkomentar. Apa saja sih? Nah, yang pertama itu kalian harus menggunakan bahasa yang sopan. Yang kedua, kalian harus berkomentar sesuai konteks. Jangan sampai kalian itu menimbulkan spam dan memprovokasi orang lain. Yang ketiga, kalian harus berkomentar secukupnya. Jika kalian suka dengan postingannya atau unggahannya, kalian cukup memberikan komentar yang positif. Dan jika kalian tidak suka dengan unggahannya, kalian cukup memberikan komentar yang positif juga dan mungkin diabaikan saja. Nah, selain itu, kalian harus tahu juga macam-macam berkomentar di media sosial yang negatif nih. Nah, yang pertama itu ada komentar body shaming. Ini sering banget kita temui karena komentar ini sangatlah kasar. Dan juga yang kedua ada komentar mengandung sara. Mengandung sara ini sangatlah sensitif sebenarnya untuk dibaca. Nah, maka dari itu kalian juga harus tahu apa aja sih konsekuensinya yang kalian dapat jika melanggar semua itu. Yang pertama, kalian itu bisa berhadapan dengan hukum, bisa merusak psikis orang lain, atau merusak psikis Anda sendiri. Maka dari itu, gunakanlah media sosial dengan bijak, karena kebahagiaan orang lain juga kebahagiaan kita semua. Maka dari itu, saya merekomendasikan semuanya untuk berbijaklah menggunakan media sosial, karena semuanya telah diatur dalam peraturan. Saya Nugroho Sabta Ramadan, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat aja ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara mengenai makanan cepat saji. Kalian pernah nggak sih mengkonsumsi makanan cepat saji? Saya sendiri pun tentu pernah mengkonsumsi makanan cepat saji. Makanan cepat saji ini memang dapat dikatakan enak dan beberapa ada yang harganya terjangkau. Namun tidak bisa dapat dipungkiri bahwa makanan cepat saji ini mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya, salah satunya zat adiktif. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bahasan menarik yang menjadi topik kita hari ini. Salah satu kebiasaan di kehidupan perkotaan adalah mengkonsumsi makanan cepat saji. Makanan cepat saji merupakan makanan yang disiapkan dan disajikan dalam waktu yang singkat.
Ditambah lagi dengan adanya delivery atau layanan cepat antar. Jadi kita nggak perlu lagi tuh yang namanya keluar rumah hanya untuk membeli makanan. Makanan cepat saji ini juga dikenal cukup murah, praktis, nikmat, dan mengenyangkan. Tidak heran jika kebanyakan orang sangat menyukai jenis makanan ini dan bahkan sampai mengkonsumsinya hampir setiap hari. Jadi ketika kita merasa ketagihan atau kecanduan, kita akan terus-terusan mengkonsumsinya tanpa memperhatikan akibat dari makanan itu sendiri. Salah satu akibat dari makanan cepat saji ini adalah sangat rentan mengalami obesitas. Selain itu, dengan adanya kandungan lemak yang tinggi pada makanan ini, dapat mengakibatkan peningkatan kolesterol dalam darah. Dan dengan adanya zat adiktif pada makanan cepat saji ini, dapat menimbulkan rasa ketagihan dan kecanduan untuk dikonsumsinya sesering mungkin. Sebagai tambahannya, kita akan membahas macam-macam makanan cepat saji. Makanan cepat saji ini sangat beraneka ragam, salah satunya burger. Burger ini dianggap makanan yang tidak sehat oleh para ahli gizi. Mengapa? Karena menggunakan kontaminasi paparan pada proses pembuatan dagingnya. Kontaminasi paparan ini beresiko sangat tinggi. Secara otomatis dapat mempengaruhi otak di mana manusia tidak memiliki energi dan menjadi malas untuk melakukan aktivitas. Makanan burger ini juga dapat memicu atau mengembangkan obesitas dan penyakit jantung. Oleh karena itu, dengan berkembangnya zaman, membuat orang-orang terutama di perkotaan lebih memilih makanan cepat saji karena kesibukan yang dituntut. Segala sesuatu serba cepat dalam waktu yang terbatas. Dalam mengkonsumsi makanan cepat saji ini mengandung zat-zat yang berbahaya dan dapat menimbulkan penyakit bagi tubuh. Bijaklah dalam memilih makanan dan marilah kita menjaga dan memperhatikan makanan yang akan kita konsumsi demi kesehatan diri masing-masing. Jika ada tempat patah, jangan disimpan lemari. Jika ada kata-kata salah, mohon dimaafkan sempurna hati. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore teman-teman semua. Apa kabarnya nih? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya. Saya pernah berada di posisi yang mungkin kalian juga pernah merasakannya, yaitu takut dan khawatir dengan keadaan pandemi COVID-19 yang sedang melanda bangsa ini. Takut dan khawatir terhadap diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi dapat terpapar virus COVID-19 ini. Sebelumnya, apakah kalian sudah mengetahui peranan imun dalam pertahanan tubuh? Saya akan membahas tentang menjaga imun tubuh di masa pandemi COVID-19 ini. Saya pernah bertanya kepada teman saya, kamu tuh takut gak sih sama virus yang sedang mewabah ini? Dia menjawab saya seperti ini, takut sih enggak, tetapi dengan adanya wabah virus COVID-19 ini, kita harus lebih memperhatikan kondisi tubuh kita dan meningkatkan kondisi imunitas tubuh. Karena meningkatkan kondisi imunitas tubuh itu penting banget di masa-masa sekarang ini. Tapi sayangnya banyak masyarakat yang belum memperhatikan hal ini. Ini merupakan salah satu hal yang perlu kita bahas untuk saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kita pada hari ini. Dengan adanya pandemi COVID-19, perubahan demi perubahan terus terjadi dalam kehidupan kita. Dari yang tadinya tidak memperhatikan pola makan hingga menjadi orang yang begitu teratur dalam mengatur pola makan dan mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung gizi seimbang. Oke, yang lalu, kini menjaga kesehatan dan meningkatkan kekebalan imun tubuh menjadi hal yang penting. Karena apa? Karena sistem imunitas tubuh adalah benteng tubuh kita dalam menghadapi berbagai macam patogen dan mikroorganisme, parasit yang dapat menimbulkan penyakit pada tubuh. Dan apalagi di masa-masa pandemi sekarang ini, hal tersebut dapat mempermudah kita terkena virus COVID-19. Oke, agar imun tubuh tetap sehat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, itu tidur yang cukup. Karena tidur yang cukup ada salah satu cara menjaga regulasi imun tubuh tetap terjaga. Lalu yang kedua, mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung gizi seimbang. Lalu yang ketiga, jangan stres. Karena beberapa orang mungkin tak mengira bahwa stres ini sangat berkaitan dengan sistem imunitas tubuh. Misalnya nih, stres jangka panjang dapat memicu ketidakseimbangan fungsi sel, imun, serta memancing peradangan. Nah, oleh karena itu, menjadi pribadi yang peduli kesehatan itu sangat penting terutama di masa pandemi ini. Sehat itu mahal,
Kesehatan selalu nampak berharga ketika kita sudah kehilangannya. Terus menjaga imun tubuh, terapkanlah pola hidup sehat, hilangkan pikiran yang membuat kita stres, agar imun tubuh tetap terjaga. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya teman-teman. Terima kasih. Sehat-sehat terus ya.